Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini adalah Xiaomi 15 nih teman-teman, bisa lihat tuh dari boxnya polos aja warna putih kayak gini. Nah ini handphone yang sebenarnya dari kemarin ya, hari Senin sekitar tanggal 17 itu udah ready, udah bisa dibeli. Ini gua punya yang warna hijau. Langsung aja ya kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini seperti biasa kita dapat kata-kata sambutan dari Xiaomi. Kita telah bergabung ke keluarga Xiaomi. Ada SIM ejector, ada quick guide, dan juga ada casing. Ini casingnya harusnya standar handphone menengah ke atas Xiaomi ya. Oke benar, ini ya casingnya dari silikon dengan warna yang ini abu-abu gelap. Ini handphonenya, wah gua suka dengan handphone compact ya. Terus kita dapat charger 90 watt dengan port USB A, lalu kita dikasih kabelnya nih warna putih USB A to USB C. Itu aja isinya. Nih handphonenya masih terbungkus, tapi di sini ada tulisan ini dibuat di Tiongkok. Berarti untuk Xiaomi 15 dan juga Xiaomi 15 Ultra itu TKDN-nya dia bukan TKDN dirakit di Indonesia ya. Jadi mungkin TKDN-nya lewat investasi ataupun lewat aplikasi yang sudah terinstall nanti di dalamnya. Tuh, di sini ada keterangannya tuh ya, garansi 15 bulan untuk perangkat handset dan baterai bawaannya. Oh iya benar tuh, tulisnya diimpor oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia. Jadi bukan dirakit di Indonesia tapi diimpor. Di sini kita bisa lihat tuh ada tulisannya Xiaomi 15 co-engineered with Leica Samilux optical lens, AI leading experience, ada chipsetnya Snapdragon 8 Elite, ada Xiaomi Shield Glass untuk pelindung layarnya. Terus juga dia resolusinya layarnya pakai AMOLED dynamic ya, 1 sampai 120 Hz, dan baterainya lumayan gede loh ya. Untuk handphone sekecil ini, sekompak ini dapat 5240 mAh. Gua biasanya kalau buka plastik ini gua sangat hati-hati biar rapi, dan juga seandainya besok-besok kita mau jual lagi ya orang yang beli juga puas lah ya, gitu, barangnya masih oke, masih bagus. Dan ini stiker wajib kita copot kalau handphone baru, jangan didiamin aja. Oke nih, wah dia warna hijaunya soft, kalem, terus juga finishingnya itu matte ya, jadi nggak nyeplak sidik jari tapi terlihat elegan juga ya. Intinya ini akan sangat enak di tangan karena handphonenya benar-benar bodinya nih compact gitu ya, bahkan tuh seluruh bodinya lebarnya bisa dijangkau dengan satu tangan gua nih kayak gini ya. Terus untuk bagian belakangnya nih kaca, so pasti ini dia bagian framenya udah dibikin flat atas bawah, tapi ujung-ujungnya tuh melengkung. Jadi kalau kita pakai kayak gini ya, kena telapak tangan ini masih enak, nggak tajam. Kemudian bagian depan layar sudah terpasang anti gores dan layarnya ini dia flat. Nah di bagian atas dia nggak ada apa-apa. Di samping sebelah kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Kemudian di bawah ada grill speaker, ada slot kartu, tidak ada micro SD. Terus ada port USB-C. Di sebelah kiri ini kosong. Untuk bobotnya ini lumayan ya, 190 gram. Untuk IP ratingnya dia sudah IP68, jadi belum IP69. Nah seperti inilah penampakan dari UI-nya. Ini tadi kita habis setup ya. Pertama kali ngeliat gue suka banget dengan penampilannya untuk layarnya, karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini bezelnya tipis dan juga simetris. Ini ketebalan bezelnya jaraknya itu cuma 1,38 mm aja, dan hebatnya biasanya tuh bagian bawah kan suka lebih tebal sedikit. Nah ini benar-benar bisa dibikin sama tipisnya dengan bezel yang atas maupun kiri kanan. Ini luar biasa banget ya. Oke sekarang kita lihat versi OS-nya. Oh ini ternyata ada update, tapi nanti aja gue update-nya belakangan. Versi HyperOS-nya 2030, Android-nya versi 15, security patch-nya di bulan Desember. Mungkin kalau gua update akan masuk ke Januari atau Februari mungkin ya. Tapi nanti aja gua update-nya. Major upgrade OS-nya itu katanya kalau nggak salah dapat 4 kali, berarti sampai dengan Android 19 ya harusnya. Terus nih teman-teman bisa lihat tampilan app drawer nih, gue pakai app drawer biasanya. Nah di sini kita bisa lihat
ada lumayan banyak aplikasi yang udah terinstall ya, atau bisa kita bilang bloatware kayak Agoda, Amazon, Blibli, Booking.com, ada IDN, Kompas, Lazada, LinkedIn gitu. Jadi ya maklum namanya jalur TKDN-nya lewat aplikasi dan juga lewat investasi, bukan rakit di sini. Nah, ngomong-ngomong untuk layarnya sendiri, dia dimensinya 6,36 inci. Sudah pakai LTPO AMOLED 1 sampai 120 Hz dinamis ya. Terus brightness-nya dia up to 3200 nit, dan gua suka dari Xiaomi adalah dia sertifikasinya HDR10 Plus dan juga Dolby Vision. Jadi kalau kita pakai buat nonton Netflix itu bakal dapat tampilan yang mewah banget ya, luar biasa. Nah, ini kita cek nih refresh rate-nya, default-nya ya dia dinamis, tapi kita bisa paksa di 120 Hz. Oke, terus nah di sini nih yang color skemanya. Nah, ini Xiaomi banyak banget pilihannya ya. Ada original color pro, ada vivid, ada saturated, terus ada advanced setting yang mana di sini kita bisa pilih ada original, P3 atau sRGB untuk kebutuhan edit foto ataupun edit video ya buat konten kreator. Sekarang untuk AI-nya kita lihat ya, kita intip dia support apa aja sih. Nah, ini dia AI-nya tuh ada di Notes, terus ada di Gallery ya, kayak kalau di Notes itu ada AI summary, AI layout, proofreading, AI translate. Di Gallery itu ada image expansion, Erase Pro, AI film. Di recorder ada, AI subtitle juga ada, terus ada AI interpreter nih buat translate secara real time. Terus juga dia support Google ya, circle to search. Dan untuk Gemini kita coba ya, biasa kita tombol power. Oke, Gemini-nya dia juga support. Nah, untuk speknya kita nggak bahas terlalu jauh. Untuk jeroannya teman-teman udah pasti udah pada paham lah ya, dia pakai Snapdragon 8 Elite, udah 3 nanometer, GPU-nya Adreno 830, RAM-nya 12GB, LPDDR5X, dan juga untuk storage-nya pilihannya 256 dan 512GB, UFS 4.0 dengan baterainya 5240 mAh. Nah, untuk kameranya Xiaomi 15 ini dia pakai setup triple kamera, yang main kameranya itu 50 megapiksel, ukuran sensornya 1/1,3 inci, f1.6. Dia pakai dual pixel PDAF dan juga ada always-nya. Kemudian ada lensa telefoto 50 megapiksel juga f2.0, dan satu lagi 50 megapiksel untuk ultra wide f2.2. Ini angle-nya di 115 derajat. Pertama kali aktifin kamera kita akan diminta untuk milih stylenya, ada Leica Vibrant, terus ada Leica Authentic. Kalau gue sih sebenarnya lebih suka yang autentik ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, tidak banyak berubah lah ya. Mode-modenya ada mode foto. Di sini kita punya 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 2,6 kali, 5 kali, dengan maksimumnya bisa 60 kali zoom. Jadi dia nggak bisa 100 ya untuk yang Xiaomi 15 non Ultra ini. Ada mode fast shot juga. Nah, ini buat kayak gerakan olahraga atau anak-anak gitu ya yang gerakannya cepat, bisa pakai ini. Terus ada mode pro-nya juga. Di mode portrait, nah bisa pilih master portrait atau Leica portrait. Oke, kita coba Leica portrait aja. Nah, focal-nya juga sama ya, kita dikasih 23 mm, 35, 60 atau 75 mm. Ada beautify-nya juga. Kemudian mode-mode lain ada night, ada 50 megapiksel, panorama, movie, slow-mo, dual video, long expo, supermoon, ada director mode juga. Nah, untuk perekaman videonya dia bisa sampai dengan 8K di 30 fps, tapi kalau kita mau pakai shoot steady itu bisa di Full HD 30 fps, atau shoot steady pro juga sama 30 fps di Full HD. Tapi kalau misalkan seandainya kita mau rekam 4K itu bisa 4K 24, 30 atau 60 fps. Terus kalau pakai Master Cinema dia bisanya, kita coba ya, di 30 bisa nggak? Oh, bisa. Jadi kalau mau pakai grading Master Cinemanya itu bisa di 4K 30 fps, nggak bisa di 60 fps. Sementara untuk kamera depan dia rekamnya bisa di 4K mentok ya, bisa 60 fps. Nice. Oh ya, untuk perekamannya dia bisa 10 bit lock dan juga support HDR sama Dolby Vision ya, mantep. Oke, ya gua nggak kasih sampel banyak-banyak di video ini karena ini kan video unboxing doang. Tapi sebenarnya kemarin itu sebelum launching Mang Elan sempat jalan bareng sama Xiaomi, itu sempat foto-foto di Bali. Nah, teman-teman bisa lihat nih beberapa hasil foto yang dijepret sama Mang Elan buat
gambaran aja sebagus apa sih kualitas dari kamera si Xiaomi 15 ini. Untuk gua pribadi ya gitu, sebagai memposisikan diri sebagai orang yang suka gadget, gua sangat tertarik dengan Xiaomi 15 ini karena ini adalah handphone yang compact yang mana sekarang jarang ada. Paling kompetitornya untuk sekarang ini yang paling relevan adalah Samsung ya, Samsung S25 yang biasa gitu ya. Xiaomi ini harganya agak sedikit lebih murah ya dibanding S25, tapi dia punya kamera dengan tuningan Leica yang mana ini hasilnya artistik yang sulit kita samai ketika kita motret dengan handphone lain. Maksudnya dalam hal warnanya ya. Kalau untuk kualitas sih gua rasa ya kurang lebih mirip-mirip lah gitu. Dan untuk yang lebih lengkapnya nanti gua akan insya Allah bahas di video reviewnya. Untuk unboxingnya sekarang sekian aja buat teman-teman yang pengen beli barangnya udah ready offline ataupun online. Linknya gua taruh di deskripsi. Thank you.